Mudah-mudahan tahun depan semua guru hebat kita di gugus 2 keangkat paling tidak P3K, amin. Nah, itu saja barangkali oleh Ibu saya ucapkan selamat datang. Tadi dari Pak Kepala Sekolah Dewi Sartika, mohon maaf kalau tidak bisa hadir hari ini karena ada kegiatan mau di Tonggo, ada pernikahan di Tonggo untuk kepala sekolah Dewi Sartika. Itu saja yang sudah bisa saya sampaikan. Ulang lebihnya mohon maaf. Ya, ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, maaf ya kita bukan anak buah. Demikian sambutan dari atas nama Ketua PKG yang sudah memberikan, yang sudah menjelaskan tujuan dan maksud dari undangan yang kita patuh Biasku Bu Haji atau Barat, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berkumpul kembali dalam kegiatan KKG Perdana, KKG Perdana di tahun ajaran 2022 ya, tidak apa-apa. Bapak dan Ibu, kenapa kami dari pengurus KKG mengumpulkan Bapak dan Ibu? Ini seharusnya di awal tahun ajaran, kan? Nah, hanya banyak sekali kesibukan-kesibukan, baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Guru, dan kita juga dilibatkan dengan berbagai macam kegiatan, sehingga baru pada hari ini terlaksana kegiatan KKG di gugus 2. Nah, Bapak dan Ibu, di antara Bapak dan Ibu anggota dari gugus 2, kita lihat ini banyak yang baru, ya, banyak yang baru. Mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang belum mengenal, ya kan? Ada yang dari mana Pak? Itu tuh Pak Haji tuh dari Pak Gadennya. Pak Gaden dari mana? Dari Pinapit tuh. Nah, Pak Yadi dari Binom, ya. Pak Yadi ini dari SD Patibar. Ya. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk silaturahmi di antara guru-guru di gugus 2, ya. Tuh. Kemudian para kepala sekolah juga banyak yang baru di gugus 2. Yang awalnya di gugus 2 ini dipegang oleh PLT rata-ratanya kepala sekolah STIC. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa program, ya. Ada beberapa program dari KKG ini berkaitan dengan administrasi kelas atau administrasi sekolah, ya. Di mana ternyata dari administrasi kelas ini kita yang masuk dalam kriteria P2 dan P3 untuk kelengkapan berkas, ya. Ini dinilai oleh baik itu oleh guru senior, kemudian oleh
kepala sekolah dan oleh pengawas. Dasarnya dari mana? Dari administrasi kelas yang dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Ya. Mulai dari program tahunan, kemudian turun ke program semester, kemudian turun lagi mana? Ayo. Ke silabus, ya. Ke silabus, dari silabus turun ke RPP, dari RPP turun ke evaluasi nilai. iya. Eling-eling senior. Ya, eling-eling senior. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Urusannya kita buat dulu yang namanya program. Ya. Ketika kita akan melaksanakan sebuah kegiatan tentu harus terprogram. Ya. Dari mulai program tahunan, kemudian turun ke program semester sampai dengan ke penilaian, sehingga jadilah sebuah nilai evaluasi untuk siswa. Nah ini. Sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan itu semua? Bahwa sudah melaksanakan itu semua secara berurutan. Ya. Nah ini. Jadi ini saling ini. Bapak dan Ibu, sebetulnya kita sering dibuat galau, ya. Sering dibuat galau ketika akan menghadapi akreditasi. Ya. Betul kan? Nah ini. Padahal secara ininya ya, secara apa? Akreditasi itu mudah. Kalau kita betul-betul mengerjakannya itu sesuai dengan tahapan, ya. Jadi tidak asal ini. Sebab yang diperiksa adalah dari segi administrasi kita. Nah, banyak solusi Bapak Ibu. Nanti kita kalau ini mah memang enaknya di awal tahun ajaran ya. Di awal tahun ajaran ketika kita libur harusnya ada KKG. Jadi libur itu bukan hanya untuk siswa ya, tapi untuk kita tetap ada kegiatan. Nah, kedepannya nih kita supaya enak, sebab di tahun 2023 ini sekolah-sekolah di gugus 2 itu sudah rata-rata akreditasi lagi. Ya, sebab kemarin terakhir kalau tidak salah tahun 2018. Ya, 2018. Jadi di tahun 2023 ini harus sudah akreditasi kembali. Siap. Ya, Harus siap. iya harus siap. Ya. Untuk sekarang binakit masuk nggak? Akreditasi enggak ya? Nah, yang tahun sekarang, alhamdulillah. Jadi tidak ada visitasi. Visitasi itu apa? Ya, tidak ada kunjungan ke sekolah. Nah ini, dari mana diperiksanya? Dari berkas yang kita kirimkan, kita upload melalui Sispena. Ini ya. Jadi evaluasi diri kita upload melalui aplikasi Sispena. Nah di sana, ya, dilihat tidak ada visitasi. Mungkin ke depannya di tahun 2023 situasi kita sudah normal kembali, ya, COVID-nya sudah minggat, ya, COVID-nya sudah minggat. Persiapkan saja administrasi kelasnya, ya, administrasi kelasnya. Bapak dan Ibu jangan dibuat pusing harus membuat RPP. Harus dari sekian tema, dari sekian KD harus dibuat RPP-nya. Tidak usah pusing. Ya. Yang penting, ini pengalaman ya, saya sering ngobrol dengan asesor. Itu Pak, nggak usah pusing. Kita juga manusiawi, kita manusia banyak kegiatan. Ya. Yang penting minimal
paling tidaknya nih, dibuatlah setiap 1 minggu itu 1 RPP. Ya, 1 minggu 1 RPP. Dengan melihat jadwal yang sudah tersusun dalam program tahunan, program semester, dan silabus. Ya. Jadi misalkan RPP tema 1, ya. Tema 1, Nah, pelajaran 3. Tema 1 pembelajaran subtema 1 pembelajaran pertama, ya. Kita akan melaksanakannya misalkan awal ajaran itu tanggal 18 Juli misal, ya. Nah, dibuatlah itu RPP-nya 1 saja. Sesuaikan itu dengan yang ada di Kalender pendidikan. silabus, ya, kemudian yang ada di promes, kemudian yang ada di program tahunan, dengan melihat bedah dulu kalender pendidikan. Nah ini, ya, itu hal yang penting. Jadi paling tidaknya 1 minggu 1 RPP. Sanggup tidak? Sanggup. Ya? Sanggup insya Allah. Sanggup ya? Ya insya Allah. Tapi dasarnya urutannya harus secara rinci, ya, secara urut. Jangan kita buat RPP tapi tidak sesuai dengan silabus, tidak sesuai dengan program semester. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ya, ini saya menyampaikan terkait dengan punya amanat untuk menyampaikan dari Dinas Kabupaten Subang, khususnya ini untuk pusaka negara, ya. Saya disorot oleh dinas, Pak, dari pusaka negara kok calon guru penggerak nggak ada yang ikutan, ya. Padahal saya lihat itu yang sudah mengisi esai, ya, yang sudah mengisi esai itu ada 7 orang. Ya, ada 7 orang, tapi tidak lanjut sampai ke kirim. Nah, ini. Kirim nggak Bu Novi? Nggak. Iya, justru, ya. Bapak dan Ibu, ini pengalaman saya, ya. Jangan dibuat pusing. Tidak ada takut nggak bisa, takut salah, ya. Jangan seperti itu. Saya juga sama, mungkin pengetahuannya lebih bagus Bapak dan Ibu, ya. CGP atau guru penggerak ini kegiatannya lebih ringan dibandingkan dengan PPG, ya. Kalau PPG ada jam 8 pagi, harus jam 8 pagi. Betul ya, betul ya? Iya. Tapi kalau CGP Zoom-nya itu hanya 2 kali dalam seminggu, dalam 2 minggu, ya. Jadi hanya 2 kali dalam 2 minggu, santai. Nah, ya. Jadi seperti itu. Ternyata Bapak dan Ibu, dari sana saya juga selama ini banyak melakukan kesalahan dalam hal membimbing anak. Sekarang Bapak, saya tanya Bapak Ibu, apa sih yang akan kita inginkan? Apa yang kita inginkan dari seorang siswa ketika kita memberikan sebuah pembelajaran? Apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu? Nah, hal sederhana saja. Apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memberikan pembelajaran kepada anak? Bisa hidup bermasyarakat. Bisa hidup bermasyarakat, oke. Ya? Daktifan, oke. Terus apa lagi? Berubah sikap, berarti berhubungan dengan karakter, ya. Kemudian apa lagi? Ya. Ini hal-hal sederhana. Hal sederhana yang sering kita lakukan, ternyata ini merupakan apa ya istilahnya?
bukan salah tapi keliru. Ya. Contoh seperti ini misalkan. Ketika anak itu tidak bisa matematika, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya? Membimbing. Seperti apa membimbingnya, Bu? Apakah anak itu harus bisa atau seperti apa? Yang penting bisa jalan. Ya? Harus bisa. Yang penting Harus bisa. Oke, harus bisa ya. Kuncinya harus bisa. Kita selama ini dalam pembelajaran menuntut anak itu harus bisa. Harus kan? Menuntut anak harus bisa. Ya. Tapi ini bukan kata saya ya, bukan kata saya. Ini kata Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan. Tugas seorang guru itu hanya menuntun, bukan menuntut. Dituntun. Kita lihat dulu, ya. Kita lihat dulu anak ini condongnya kemana. Jadi kita tuntun anak sesuai dengan potensinya. Ya. Jadi yang dititik beratkan itu adalah pengembangan potensi yang ada pada diri anak. Ketika anak sudah tidak bisa matematika, boleh kita membelajar. Kita tetap harus memberikan bimbingan, tapi tidak anak ini kurang matematikanya. Ayo tiap hari digenjar. Ya. Ibaratkan kita makan ya. Ketika makan sudah kenyang nih. Kita terus dikasih terus. Bagaimana? Muntah kan? Nah, seperti itu pun dengan anak. Ya. Jadi menurut Ki Hajar itu tugas kita hanya menuntun, mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak. Ketika anak itu senangnya nyanyi, fokuskan anak ke nyanyinya, bimbing anak ke nyanyinya. Dengan tidak melupakan pembelajaran yang lain. Itu ya kuncinya. Jadi kita itu berhamba kepada anak. Bukan kita menuntut anak. Kita berhamba kepada anak. Anak ini senangnya di mana? Ya, di sana. Banyak ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat. Gitu kan? Oh, ternyata selama ini sekian puluh tahun ini saya melakukan kekeliruan. Ya. Memang betul. Ketika anak, saya juga pernah melakukan. Anak harus bisa ini. Ayo di. Ya tadi ibaratnya kita makan, ketika sudah kenyang dikasih terus, otomatis akan muntah, bukannya masuk tapi keluar semua, gitu kan? Nah ini, jadi itu, jadi ayo Bapak dan Ibu kita sama-sama, ya, jangan takut, Pak, esainya bagaimana ngisinya? Esainya isi sesuai dengan pengalaman kita. Ya, tidak usah nyontek dari Google. Ya kan? Kata-kata kita yang asli, walaupun istilahnya campur aduk, orang lain itu bisa menilai. Justru ini asli murninya dari situ. Ya, ini. Subang sudah membuka angkatan 7, 8, dan 10. Iya. Angkatan 7 dari Kabupaten Subang itu hanya ada 11 orang yang lulus se-Subang. 8, 10 ini belum ada pengumuman. Ya. Hanya saya diinikan oleh Pak Kasih, Pak Kabid. Ini gimana pusaka negara? Ya. Nah, ya. Jadi gimana pusaka negara kok nggak ada yang lanjut? Yang daftar mah ada, hanya tidak lanjut. Intinya ke sana. Ya. Jangan takut, Pak, ketika wawancara gimana? Enjoy.
ya. Enjoy. Yang penting kuncinya kita bisa mengungkapkan apa ide-ide kita. Itu aja. Ya. Ini yang arahnya ke sana. Nah, Bapak dan Ibu, kembali lagi ke berkaitan dengan administrasi kelas, ya. Administrasi kelas. Kira-kira ini semester 2 nih, ya. Kami memiliki program semester 2 kalau sedang liburan Bapak dan Ibu siap tidak ketika melaksanakan KKG? Nah, ini ya. Jadi ketika semester 2 maksudnya ketika semester 2 masuk semester 2 itu sudah siap administrasi kita. Kita bedah lah, ya. Kita bedah dari awal bagaimana cara menyusun program tahunan, program semester, silabus sampai dengan RPP dan penilaian. Kita bahas dengan memperhatikan kalender akademik tahun 2022-2023. Siap tidak nih? Ayo, siap tidak? Siap. Kami dari pengurus gugus, ya, hanya memberikan fasilitas lah, ya. Tinggal siap tidak ketika Bapak Ibu sedang liburan, tiba-tiba ada undangan KKG. Siap atau baru lulus? Siap. Siap. Boleh. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, ini. Siap Pak? Aduh, kenapa? Dah abdi mau pada pensiun. Ya? Jadi gini Bu, kalau hari efektif, ya, kalau hari efektif, sebab yang dibahas itu kan banyak, ya, banyak pembahasan. Sistemnya kita ini workshop. Jadi langsung kerja, bukan berarti hanya materi saja, tapi langsung kerja. Iya, langsung praktek. Kalau hanya materi saja, yakin dia teh murudul di jalan. Oh, dari naon cenah sampai. Ya. Entong boroning sampai rumah lah, ya. Dari sini keluar dari pintu saja sudah lupa. Ya. Tapi ketika kita langsung praktek, walau langsung praktek, insya Allah akan nyangkut, ya, akan nyangkut. Nah ini banyak hal-hal baru yang saya pelajari gitu kan dalam program ini yang bisa dikembangkan di dalam KKG gugus ini. Ya, insya Allah ayo kita sama-sama maju ya. Amin. Majunya sekolah ini ada di tangan Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Majunya sekolah ini berdasarkan dari kerjasama Bapak dan Ibu di dalam lingkungan sekolah tersebut. Ya. Tidak bisa ibaratkan gini lah. Bapak dan Ibu punya motor. Ya. Bapak dan Ibu punya motor tidak? Punya. Oke. Bapak dan Ibu punya motor, ya. Nah, saya analogikan ke sana. Di dalam motor ada apa saja? STNK, ada nomor plat, ada spion, ada lampu, ada jok motor, ada dinding. Oke, siap. Lengkap. Sekarang saya tanya, semuanya memiliki fungsi tidak? Memiliki. Memiliki fungsi kan? Iya, betul. Teman jawab kadang-kadang. Satu motor ketika ada satu komponen yang tidak berfungsi, maka motor tersebut tidak bisa jalan, tidak bisa melangkah ke depan. Ya. Ibaratkan motor itu untuk melangkah ke depan. Satu komponen tidak bisa berjalan, maka motor tersebut tidak bisa melangkah ke depan. Ya. Nah ini contoh. Ya. Yang menggerakkan roda
ada rodanya, ada bensinnya, ya. Kemudian ada apanya? Olinya. Itu adalah bapak dan ibu guru. Ya, ini salah satu saja tidak ada. Contoh bensin tidak berfungsi, tidak akan bisa berjalan. Nah ini, ya. Kemudian yang mengendarai, yang memegang kunci adalah kepala sekolah. Ya, mau dibawa kemana nih sekolah kita? Iya kan? Pegang kunci, nyalakan, kita mau maju. Betul nggak? Yang mengendalikan setir, ibaratkan itu kepala sekolah. Ya? Nah, apakah rek nyusuk karena solokan? Apakah rek kanu jalan raya? Itu bagaimana kepala sekolah, tapi dengan dukungan dari guru. Kepala sekolah pun harus melihat ketika ingin maju, harus melihat yang namanya spion. Kesejahteraan. Ya, harus melihat yang namanya spion. Ini. Spion itu apa? Sebagai refleksi kita, evaluasi diri kita, sekolah ini kemarin itu seperti apa sih? Jadi flashback ke belakang. Lihat ke belakang seperti apa sekolah kita. Jadi ketika kita maju, programnya harus apa nih? Ya, dengan melihat spion. Nah, ini analogi saya ketika kemarin disuruh membuat, silakan buatkan analogi Anda tentang pendidikan. Saya analogikan sebagai sebuah motor seperti itu. Jadi semuanya harus saling mendukung. Tidak bisa kepala sekolah, ayo orang maju yuk, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak dan ibu gurunya, sudah ada api mau pada pensiun. Sudah ada api mah kesejahteraan kurang. Ya, ini seperti itu. Jadi, ayolah kita maju bersama-sama, ya. Karena maju mundurnya pendidikan itu ada di tangan bapak dan ibu, ya. Atau saya mah katanya saya sebatas guru honor, ya. Gajinya tidak seberapa. Yang namanya manusia itu sudah diatur rezekinya masing-masing. Untuk sieun, ya. Untuk sieun. Jadi enjoy saja. Nah ini. Mungkin bapak dan ibu kepala sekolah pun bisa bisa menentukan kesejahteraan dari keaktifan kita mengerjakan tugas-tugas. Bagus. Saran, ya Bu Haji, bisa. Selama ini mah berkaca dari pengalaman ya, bukan ini berkaca dari pengalaman. Saya senior, nah jangan kesejahteraan di sarwa kejemu kamari. Ada terjadi seperti itu, ya. Saya masih senior udah lama, atau misalkan saya PNS, nah cina nggak disarwakan kesejahteraan dengan yang honor, ya. Bisa solusinya gampang. Kalau kasih kesejahteraan mah, tinggal itu saja dilihat keaktifannya dari segi administrasi. Kepala sekolah bisa menentukan seperti itu. Setor RPP seminggu, RPP. Secara tidak langsung, ketika dia tidak setor, kemudian kesejahteraannya beda, mohon maaf juga, insya Allah mohon maaf juga. Tapi dengan kesepakatan semuanya dulu, ya. Iya, kesepakatan dengan kerjasama dulu, seperti itu, ya. Itu bisa diterapkan oleh bapak dan ibu. Nah, kemudian bapak dan ibu berkaitan dengan P3K, ya. Rekan-rekan kita yang P3K ini
Alhamdulillah, bersyukur ya bagi yang sudah mendapat SK. Tapi jangan lupa harus lebih giat lagi. Ya. Harus lebih giat lagi. Jangan sampai melempem lah. Ini harus lebih giat lagi. Kemudian yang belum juga, insya Allah ke depannya ada titik terang. Ya. Secerca harapan, istilahnya ada impian bahwa kita akan diangkat, ya seperti itu, akan diangkat. Sebab sekarang ini sudah mulai pemetaan, ya pemetaan. Tapi dengan syarat tadi, ya kembali lagi ke kinerja kita. Ya. Ketika kinerja kita tampil bagus, siapa tahu kedepannya, seperti contoh lah dari GB saja. Ketika dulu ada GB itu tidak akan diangkat jadi PNS, nyatanya diangkat kan? Itu yang namanya aturan manusia bisa berubah, ya. Jadi jangan berkecil hati. Aduh, saya dikontrak kayak karyawan pabrik saja, ya. Jangan berkecil hati. Siapa tahu kedepannya para ASN ini atau para PNS ini diangkatnya dari guru P3K seperti itu, ya. Jadi dari sekarang tunjukkan kinerja yang betul-betul Bapak Ibu miliki, ya. Yang betul-betul Bapak Ibu miliki untuk memajukan sekolahnya masing-masing, ya. Baik Bapak dan Ibu. Kemudian bahasan berikutnya ini berkaitan dengan persiapan PAS, ya, penilaian akhir semester. Nah,